Hai, selamat malam. Selamat datang di Sudut Ruang. Ya, teman-teman Jawa Pos Radar Madiun, selamat datang kembali di konten baru yang kita sajikan, Sudut Ruang ya, dimana kita akan membahas berbagai macam hal-hal yang aneh, yang mistis dan misterius pastinya. Dan untuk episode kali ini, episode kedua, kita akan membahas salah satu fenomena, salah satu urban legend juga yang kemarin juga sempat viral beberapa kali, yaitu tentang teror lampor. Nah, kalau kita ngomongin lampor, memang gak ada yang tahu persis seperti apa sih wujud dari hantu lampor ini. Tapi ada beberapa orang yang percaya bahwa wujud lampor ini berbeda-beda di setiap wilayahnya. Ya, karena memang lampor sangat terkenal di tanah Jawa. Seperti ada beberapa masyarakat yang mengenal lampor berwujud sebagai api yang terbang, seperti Banaspati mungkin. Ada juga warga yang mempercayai bahwa lampor berwujud sebagai kepulan asap. Bahkan hal ini juga ditegaskan oleh salah satu peneliti dari Malang, bahwa lampor ini berwujud asap yang membumbung tinggi dan membentuk bayangan hitam dengan mata merah di kepalanya. Ada juga yang percaya bahwa lampor berbentuk atau berwujud seperti keranda mayat yang terbang di atas rumah warga. Bahkan ada juga sumber yang mengatakan bahwa lampor merupakan salah satu anggota pasukan dari Nyi Blorong. Mau percaya yang mana? Terserah, silahkan, bisa diasumsikan sendiri. Tapi ada beberapa keanehan-keanehan yang terjadi di sekitar kita, khususnya di beberapa wilayah di sekitar Madiun dan Ngawi. Awalnya, lampor ini diceritakan yang paling terkenal berbentuk atau berwujud seperti keranda mayat yang terbang di atas rumah warga. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa teror lampor ini terbang di atas rumah warga sekitar 10-15 meter. Dipercaya orang-orang ketika waktu maghrib atau di atas jam 6 atau di atas setengah 6 petang memang dilarang untuk keluar rumah, karena banyak malapetaka yang akan terjadi jika hal itu dilanggar. Ya, sekali lagi itu hanya mitos atau mungkin fakta, itu semua terserah Anda. Tapi ada satu cerita yang cukup mencengangkan terjadi di daerah Desa Klitik, Geneng, Ngawi. Diceritakan bahwa masyarakat di desa tersebut diteror oleh ketukan yang ternyata ketika dibuka tidak ada siapapun di luar. Bahkan warga yang mendapati teror tersebut sempat bertanya-tanya siapa yang mengetuk pintu. Sebenarnya tidak ada yang mengetahui pasti apa tujuan sosok aneh ini muncul. Tapi beberapa warga khususnya di tanah Jawa selalu mengartikan banyak hal terkait kedatangan lampor ini. Karena ya memang masyarakat kita selalu mempercayai bahwa setiap kejadian dan juga fenomena akan selalu memiliki arti. Dari mitos yang beredar, ada juga beberapa warga yang mempercayai bahwa siapapun yang keluar rumah di malam hari, bahkan di tengah malam di daerah tersebut, akan hilang nyawanya. Ataupun kalau misal dia bisa kembali, dia mungkin dalam keadaan yang berbeda. Bisa saja dia menjadi stres, menjadi gila, atau hilang ingatan. Yang terkenal, memang kemunculan lampor ini diwujudkan sebagai satu fenomena keranda mayat terbang. Biasanya kemunculan ini ditandai dengan suara angin yang kencang. Salah satu cerita yang paling terkenal yang kemarin juga sempat diliput oleh teman-teman kita di Radar Madiun adalah salah satu teror yang terjadi di Desa Klitik, Geneng, Ngawi, di mana pada satu malam ada cukup banyak orang yang diteror oleh suara ketukan pintu
Dan ketika dibuka, tidak ada siapapun di luar. Sontak kejadian itu membuat warga sekitar pun bingung. Siapa yang melakukan hal ini? Bahkan dalam satu malam ada sekitar 3, 4, 5 atau bahkan lebih warga yang mengalami kejadian tersebut. Beberapa warga yang penasaran dengan ketukan pintu tersebut sontak keluar rumah dan mengecek siapa yang malam-malam ngetuk pintu orang. Ketika dibuka, tidak ada siapapun di situ. Dan justru ketukan itu berpindah ke rumah lain. Ada yang berpindah ke seberang gang, ada yang berpindah ke beberapa jarak yang cukup jauh juga di satu desa tersebut. Ada juga yang kejadiannya bersamaan. Awalnya memang kejadian ini dicurigai sebagai hantu tok-tok. Tapi kalau kita melihat hantu tok-tok, memang dia meneror orang-orang yang memiliki bale atau lincah. Tapi ini tidak. Dia benar-benar mengetok pintu warga satu persatu. Setelah kejadian tersebut, beberapa hari kemudian akhirnya ada warga yang memergoki atau akhirnya melihat dengan mata kepalanya sendiri sosok lampor tersebut. Dari pengakuan saksi mata, dia bercerita bahwa ada sosok berbentuk keranda mayat yang terbang sekitar 15 meter di atas pemukiman warga, dan beberapa menit kemudian keranda mayat itu jatuh di salah satu rumah. Dan keesokan harinya, orang yang dijatuhi keranda mayat itu pun meninggal dunia. Ya, itu pun sudah terjadi beberapa kali di lingkungan tersebut. Karena kejadian itu, akhirnya banyak masyarakat yang mempercayai bahwa lampor merupakan sebuah penanda bahaya akan datangnya sebuah wabah atau penyakit atau bahkan musibah. Dan pada akhirnya hal itu juga dikaitkan dengan pandemi COVID-19 yang kita alami sekarang. Walaupun memang ya pandemi COVID-19 bisa diteliti dan itu merupakan virus dan mungkin tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang mistis dan gaib. Tapi sekali lagi, masyarakat kita selalu mempercayai hal-hal yang mistis dan gaib. Tidak hanya itu saja teman-teman. Beberapa waktu ke belakang juga akhirnya ada beberapa video yang entah benar atau tidak menangkap sosok lampor tersebut. Penasaran seperti apa? Kita lihat sama-sama. Senter. Keranda itu, keranda terbang. Kemana dia, kemana? Senter tembak. Nah itu jalan itu. Keranda coy. Keranda itu coy. Coba dekati. Jangan dekati. Oh iya tuh, keranda terbang tuh. Keranda. Betul nggak ketangkap? Itu masih. Itu masih. Teman-teman, keranda terbang. Oh, dia masuk. Seperti yang teman-teman lihat dalam video tersebut, muncul satu bentuk atau sosok seperti keranda mayat di tengah-tengah hutan atau salah satu lingkungan yang mungkin banyak pepohonan dan gelap. Dan sosok itu pun dengan sekejap berjalan, terbang, dan menghilang. Kejadian ini pun akhirnya viral di media sosial, di internet, dan bahkan menjadi pemberitaan beberapa hari. Tidak ada yang tahu pasti kebenaran dari video ini. Apakah memang video ini rekayasa atau memang benar lampor itu ada. Dan akhirnya dengan banyaknya cerita, dengan banyaknya gosip, kasakusuk di tengah masyarakat terkait hantu lampor, hal itu pada akhirnya menjadi urban legend tersendiri yang masih cukup menarik untuk dibicarakan, khususnya kepada warga sekitar atau kepada teman-teman.
dan juga bisa menjadi satu hal yang menjadi misteri sampai sekarang. Jadi, mau percaya atau tidak, silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Ya teman-teman, itu dia. Dan terima kasih sudah mau menyaksikan episode kali ini. Yang penting sih mau percaya atau enggak itu terserah kalian. Dan semoga cerita ini bisa menjadi referensi juga untuk teman-teman, supaya lebih bijak dalam menanggapi satu hal yang selalu menjadi misteri di sekitar kita. Terima kasih sudah mau menyaksikan episode kedua dari Sudut Ruang kali ini. Buat teman-teman yang mungkin punya pengalaman atau foto atau footage video yang aneh, yang mistis, atau bahkan mungkin teman-teman ingin kita mengekspor tempat-tempat yang menarik, silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari Sudut Ruang.